Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera kepada seluruh siswa SMK Negeri 5 Kota Tangerang yang berbahagia, khususnya kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Kali ini kita berjumpa dan bertemu kembali dalam pembelajaran daring dalam jaringan Live PJJ di kanal YouTube melalui channel Nelita Online Learning, yaitu mempelajari dan membahas menjelaskan tentang mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya minggu yang lalu, ya, yaitu tentang materi memahami jaringan fiber optik, ya. Kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu dengan mengucapkan basmalah, ya. Mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan mengucapkan basmalah pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kepada siswa dan maupun siswi kelas 11 TKJ 1 dan 2, kalian hadir yaitu absen di kolom live chat dengan mengetikkan atau dengan format nama lengkap, ketik nama lengkap kalian, underscore nama kelas, dan underscore hadir, ya. Nanti absen ini akan direkapitulasi dalam absensi live PJJ, ya, untuk mendapatkan tambahan penilaian, ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran live PJJ, yaitu materinya tentang fiber optik, ya. Fiber optik yaitu yang kemarin kita udah membahas beberapa hal yang mempengaruhi performan daripada fiber optik. Karena kita tahu fiber optik ini adalah merupakan media atau alat kabel yang sangat baik, yang sangat bagus, yang dijadikan rekomendasi dalam jaringan-jaringan jarak jauh atau skala luas. Kenapa dipakai jaringan fiber optik? Karena mungkin transfer rate data, ya, pengiriman data akses jaringan itu sangat cepat. Bandwidth jaringan yang terdapat pada optik juga sangat besar, ya. Dan juga lagi fiber optik ini dibuat dengan menggunakan serat kaca sehingga tidak berbahaya karena tidak dialiri oleh listrik, tidak berpengaruh oleh arus listrik, sehingga tidak berbahaya. Dan juga penanganannya perlu penanganan yang khusus, ilmu yang khusus, dan juga orang yang khusus yang tahu dan paham betul tentang bagaimana menggunakan jaringan skala luas dengan menggunakan media kabel, yaitu menggunakan kabel fiber optik. Di sini kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu mengenai pengaruh performan, kecepatan pada fiber optik. Yang pertama yaitu loss. Kenapa terjadinya loss? Loss ini diakibatkan oleh karena panjangnya span fiber yang banyaknya spacing di sepanjang span fiber tersebut. Besarnya loss dari suatu span fiber bisa diukur dengan menggunakan OTDR. Artinya maksudnya terjadi loss karena kebanyakan splicing, pemotongan yang terjadi di sepanjang jalur kabel fiber optik, ya. Ini sehingga jaringan internet yang kita gunakan kadang-kadang terjadi loss. Itu karena kebanyakan splicing yang sepanjang span fiber optik tersebut. Yang kedua, dispersi. Dispersi itu apa? Seiring dengan bertambahnya usia juga fiber optik ini mengalami dispersi. Dispersi ini juga bisa dipengaruhi karena usia kabel juga sudah lama, mungkin pengaruh dari cuaca,
pemuaian, panas, dingin, derau dan lain sebagainya, gelombang magnetik ya, dan gelombang-gelombang yang lain yang dapat mempengaruhi fiber optik ini semakin jelek. Jadi ada batas usianya juga ya. Ya, jadi perlu juga diperbaharui agar tidak mengalami dispersi. Ya, dispersi ini ada dua, chromatic dispersion atau CD ya. Dispersi ini diakibatkan karena adanya variasi fiber optik atau karakteristik fiber. Dengan panjang gelombang, hal ini menimbulkan delay ya, pengulangan atau delay antara panjang gelombang dengan pulsa transmisi cahaya, sehingga sinyal yang dipancarkan atau yang ditransmisikan menjadi cacat atau menimbulkan distorsi ya, dan naiknya BER atau bit error ratio. Chromatic dispersion ini bisa diukur dengan menggunakan chromatic dispersion meter. Jadi bisa diukur berapa ya chromaticnya ya kan, sehingga dapat diminimalisir. Yang B, polarization mode dispersion ya, PMD. PMD ini diakibatkan oleh berubahnya bentuk fiber optik yang diakibatkan karena suhu ya, karena dibuatnya dari fiber serat cahaya. Bisa juga karena fiber optik ini dapat berubah bentuk karena dipengaruhi karena suhu. Suhu ini bisa dingin, suhu ini karena hujan, air, suhu ini karena panas, sehingga dapat menyebabkan berubah bentuknya fiber optik. Ini juga akan mengalami disebut polarization mode dispersion atau dispersi ya. Ada juga kelembaban juga dapat menyebabkan terjadinya polarization mode dispersi. Tarikan fiber yang bengkok ya, karena lengkungan fiber optik itu tidak boleh melebihi daripada lengkungan seperti gelang karet atau lengkungan karet gelang ya, itu terlalu kecil. Ini menyebabkan fiber optik itu patah atau putus di dalam pembungkus cladding atau kabel fiber optik itu. Jadi paling enggak sebesar apa ya, kalau kita contohkan, jangan sampai menggulung fiber optik itu terlalu kecil ya, harus lebih besar, misalnya sebesar jam dinding ya, putaran daripada jam dinding itu lebih yang bulat ya, sebesar itu ya. Jangan sampai kita menggulung kabel itu terlalu kecil sehingga menyebabkan putus ya, putusnya fiber optik ya di dalam kabel cladding atau pembungkus kabel fiber optik di dalamnya. Karena fiber optiknya ini sangat kecil, bagaikan rambut ya, cuma berapa mikro ya. Ya, diameternya itu kecil sekali ya, jadi kita perlu ekstra kehati-hatian ya. Dalam hal ini seharusnya fiber optik berbentuk bulat dan lurus, tapi pada prakteknya akibat suhu, kelembaban dan pergeseran bumi, bentuk fiber optik menjadi tidak bulat, misalnya jadi lonjong ya karena berubahnya bentuk, atau karena berubahnya menjadi bengkok karena tarikan pada pada kabel itu terjadi menyebabkan kabel tersebut bengkok atau putus dan lain sebagainya ya. Faktor lain juga menyebabkan polarization mode dispersion, proses pembuatannya yang kurang sempurna ya. Bisa juga kabel yang kita gunakan itu kabel KW ya, kabelnya kurang sempurna, KW 3 atau KW 2 kita pakai aja, hasilnya tidak baik, tidak bagus ya. Kalau kita gunakan yang kualitas yang bagus ya, ini yang kita gunakan supaya jaringannya itu baik, cepat ya. Ketiga, rusaknya silet dan jaket fiber. Jadi di dalam fiber optik itu dilindungi oleh cladding atau pembungkus daripada core atau ujung core fiber optik. Core-nya itu dibungkus, dilindungi oleh cladding, dan di luar cladding itu juga dibungkus oleh jacket, disebutnya jacket fiber, untuk melindungi fiber optik ini dari benturan atau juga dari lengkungan, atau bisa juga dari tarikan, atau bisa juga dari
yang menyebabkan fiber optik itu mengalami kerusakan. Seiring bertambahnya usia fiber, selit dan jaket fiber juga semakin jelek, misalnya karena terkena panas dari pagi atau sampai sore, ya, sehingga terjadi pemuaian, berubah bentuk, sehingga ini menyebabkan silet atau jaket fiber ini menjadi mengeras sehingga kemudian pecah, dan fiber optik ini tidak dapat dilindungi lagi karena pembungkus daripada jaket tersebut rusak, ya. Ini bisa juga disebabkan karena suhu panas dan juga lembab atau hujan dan lain sebagainya, ya. Kita lanjutkan. Struktur daripada kabel fiber optik itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu core-nya atau teras core-nya. Core-nya itu adalah fiber optik intinya, ya. Terbuat dari bahan plastik atau serat kaca yang sangat halus dan berkualitas tinggi dan tidak mengalami perkaratan. Tidak terjadi korosi, tidak terjadi karat karena terbuat dari serat kaca, ya, atau serat plastik atau kaca, ya. Tidak mengalami korosi, berbeda dengan alat-alat yang digunakan dari bahan aluminium atau bahan besi atau bahan tembaga atau bahan yang lainnya, itu akan mengalami korosi atau karat atau mengalami kerusakan yang lain. Core atau disebut juga inti, ini berfungsi menentukan cahaya merambat, rambatan cahaya, transfer cahaya, ya, transmisi cahaya dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Yang B, selongsong atau cladding, ya. Selongsong cladding ini merupakan lapisan yang dilapiskan pada core sebagai selubung core. Cladding ini juga terbuat dari bahan yang sama dengan core, tetapi indeks biasnya berbeda dari indeks bias teras. Cladding lapisan berfungsi sebagai kaca untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujungnya. Yang C, jaket pelindung atau buffer primer coating, ya, coating. Jaket pelindung ini digunakan untuk melindungi fiber optik dari munculnya retakan awal pada permukaannya. Sebuah lapisan plastik yang sangat lembut ditambahkan di bagian luar coating atau jaket pelindung daripada fiber optik tersebut. Tipe-tipe kabel yang sering digunakan yang sangat populer yaitu antara lain tight buffer untuk dalam ruangan, ada breakout cable untuk luar ruangan, ada juga yang ketiga aerial kabel, yang keempat armored, yang kelima simplex, yang keenam hybrid dan komposit, yang ketujuh jeep core, yang kedelapan low smoke zero halogen. Ini adalah jenis-jenis fiber optik yang sering digunakan, ya, khusus spesifikasinya baik yang di dalam maupun di luar ruangan. B, identifikasi kabel fiber optik. Jenis kabelnya itu sebenarnya ada 3, tapi yang beredar yang kita ketahui ada 2, yaitu single mode dan multi mode. Ya, sebenarnya kabelnya itu ada 3 bagian, ya. Ada lagi yang satu lagi disebut multi mode atau grade index. Jadi ada 3 bagian. Single mode itu berdiameter 0,0035 inci atau 9 mikron. Kalau yang multi mode itu 62,5 mikron. Sedangkan yang multi mode grade index itu ini core-nya besar. Karena core-nya besar, ini jenis serat optik lain ini jarang dipakai dan tidak terlalu banyak digunakan, ya. Bentuknya ada yang single, ada yang multi. Bisa kalian lihat pada gambar slide yang Bapak tampilkan, ya. Kita lanjutkan. Konektornya juga ada bermacam-macam. Ini Bapak tampilkan hanya sebagian saja. Ada FC. Konektor itu adalah penghubung, ya. Penghubung antara kabel dan ke alat penerima sinyal atau ke komputer dan lain sebagainya, itu menggunakan penghubung.
atau disebut juga konektor. Konektornya itu bermacam-macam dan banyak sekali. Antara lain adalah FC atau fiber konektor. Ini untuk kabel yang single mode, akurasinya sangat tinggi untuk menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Transmitter, ya. Receiver itu penerima, transmitter itu pengirim, ya. Yang kedua SC. SC itu subscriber connector. Ini juga digunakan untuk kabel single mode, ya. Yang ketiga ST, strike type, ya. Bentuknya seperti bayonet yang berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. BNC itu, konektor BNC itu kabel pada koaksial. Ini hampir sama, hampir mirip, ya, konektornya. Ini digunakan pada kabel multimode atau maupun single mode. Kita lanjutkan yang keempat, Biconic. Biconic ini untuk, ya, jarang digunakan konektor ini, ya, untuk komunikasi fiber optik. Yang kelima MPO atau MTP adalah singkatan daripada multi fiber push on dengan mekanisme penyisipan push on dan memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang dan tersedia dengan serat 4, 8, 12 ataupun 24. Ini konektornya dapat kalian lihat gambar-gambarnya, bentuk-bentuknya pada layar monitor kalian atau smart HP kalian, ya. Untuk yang keenam ada SMA, ya. Konektor ini merupakan pendahulu daripada konektor ST. Ini sama-sama menggunakan penutup dan pelindung, namun sering dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Yang ketujuh MTRJ, male and female, adalah konektor dua serat yang menyerupai konektor telepon standar, ya. Ini konektor ini sesuai dengan potongannya yang sama, hampir mirip dengan jack atau port RJ45 pada kabel UTP yang unshielded twisted fire. Selanjutnya yang 8 DIN. DIN ini digunakan untuk bidang telekomunikasi, CATV, LAN, MAN, WAN, uji dan pengukuran industri, medis dan sensor. Konektor DIN ini biasanya yang digunakan tipe 47256 atau LSE yang telah dirakit sebelumnya, menampilkan satu unit bodi dengan ferrule zirconia terapung bebas pegas. Apa ini, Mas? Ya. Ini konektor juga bisa kalian lihat bentuknya. Nah, ya. Di sisi yang paling sebelah kiri, ya, ada DIN namanya. Ini konektor, ya. Ini dibuat dari mesin kuningan, presisi skrupnya untuk kinerja dan daya tahan yang sangat konsisten. Yang ke-9 E2000. E2000 ini mekanismenya kopling push pull dengan rana logam otomatis di konektor sebagai perlindungan sinar laser dan debu. Ya, desainnya untuk dipotong satu potong untuk penghentian mudah dan cepat, digunakan keamanan tinggi dan aplikasi dengan daya tinggi. Ini yang sering digunakan biasanya konektor E2000, tersedia untuk PC dan juga single mode dan multi mode, ya. Kita yang ke-10 D4. D4 itu hampir mirip dengan FC yang tadi di sebelum-sebelumnya, ya. Bentuknya sama, hampir mirip. Berbeda ukurannya saja. Perbedaannya sekitar 2 mm pada bagian ferrule-nya. Yang ke-11 konektornya adalah MU, seperti terlihat miniatur SC. Yang tadi SC ini 1,25 mm, ya, dengan desain push pull yang sederhana dan bodinya miniaturnya sangat ringkas. Yang selanjutnya komponen-komponen fiber optik itu pertama yaitu cahaya pembawa informasi. Ini sumbernya asal muasalnya terjadi sistem komunikasi fiber optik
Cahaya komponen alam yang memiliki banyak kelebihan ini dimanfaatkan dengan begitu pintarnya untuk membawa data dengan kecepatan dan bandwidth yang sangat tinggi. Pembawa cahaya. Kedua, optical transmitter, pemancar atau pengirim ya, merupakan sebuah komponen juga. Bisa kalian lihat ya gambarnya, ini ada OLT, optical line terminal, dan ONU, optical network unit. Alat-alat ini digunakan sebagai transmitter ataupun receiver ya di dalam fiber optik ya, jaringan fiber optik maksud Bapak ya. Lanjutnya yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini adalah media kabel yang digunakan untuk transmisi jaringan fiber optik. Ini ada alat-alatnya, ada ONU, ada yang menggunakan 4 volt, ada ONU yang include dengan WiFi dan VoIP dan juga CATV. Ada juga yang NU hanya 4 volt. Ada juga yang NU 1 volt. Yang keempat, optical generator amplifier atau repeater, penguat sinyal. Biasanya kalau repeater itu ya, jadi di dalam fiber optik itu ada juga yang namanya repeater, penguat sinyal. Ini yang digunakan sebagai penguat sinyal fiber optik dalam sinyal cahaya yang Anda kirimkan baru akan mengalami degradasi dalam jarak kurang lebih dari 1 kilo. Nah, kalau jangkauannya sangat jauh, maka perlu juga penguat sinyal supaya sinyal itu sampai ke tujuan. Kita lanjutkan. Optical receiver. Ini memiliki tugas menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Menangkap atau menerima, ya ini fungsinya receiver yang dipancarkan oleh transmitter. Bentuknya di sebelah kiri, bisa kalian lihat alatnya ya. Kita lanjutkan. Mungkin sampai sini saja ya pembahasan daripada fiber optik ya. Sampai situ, dan juga materinya sudah Bapak upload di Google Classroom. Nah, ini Bapak mendownload ya aplikasi paket tracer di Chrome. Kalau kalian punya laptop, bisa kalian download aplikasinya di melalui Chrome ya, di-download, dipasang di laptop kalian, yaitu dengan cukup mengetikkan pada Chrome ya aplikasi paket tracer. Lalu ini ada Google Classroom ya, ini Google Classroom kelas teknologi jaringan ini ya, kelas 11 TKJ 2 dan 11 TKJ 1 ya. Kita praktikumnya menggunakan aplikasi paket tracer. Kalau yang punya laptop silakan install versi laptopnya, yaitu versi desktop. Kalau tidak punya laptop, kalian bisa install dengan menggunakan handphone atau HP Android. Versinya yaitu versi paket tracer mobile. Dan tutorialnya atau langkah-langkah prosedur penginstalannya sudah Bapak upload di Google Classroom, sudah ada. Kalian ikuti saja langkah-langkahnya ya. Bisa kalian download langsung di Play Store ya. Tidak ubahnya kalian mendownload aplikasi Pentas. Ikuti langkah-langkahnya ada di situ. Dan juga ada juga video tutorial bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi paket tracer mobile. Ini Bapak sering bahas pada pertemuan PTM ya, pembelajaran tatap muka. Bapak memberikan lembar kerja ya untuk dikerjakan, atau topologi ya, menggunakan topologi misalnya jaringan WAN dengan menggunakan 4 router dengan 4 switch, atau menggunakan 2 router, 4 switch dan lain sebagainya ya. Bisa kalian praktekkan dan cari video, juga bisa kalian dapatkan video-video tutorial yang lainnya banyak sekali di YouTube ya. Di YouTube banyak sekali, kalian buka saja ya.
video tutorialnya. Di sini karena besok kita akan melaksanakan PTS, kalian persiapkan paket datanya ya. Jangan sampai pada saat PTS kalian tidak mempunyai paket data ya. Karena harus ikut semua mengikuti pelaksanaan penilaian tengah semester. Ini sudah ada 4 tugas atau 4 soal yang harus kalian kerjakan di sini. Soal ke-1, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat ya. Dan juga materinya ini sudah Bapak upload, ada 4 bab, 4 KD. Di sini absen online, dan juga di sini ada penilaian harian. Penilaian hariannya untuk yang belum, ini segera mengikuti penilaian harian. Jangan lupa setelah kalian selesai, kalian submit. Setelah submit, kalian lihat skornya. Setelah lihat skornya, kalian screenshot. Setelah screenshot, lalu kalian upload pada Google Classroom kalian, serahkan penilaian hariannya. Contohnya ini yang sudah mendapatkan penilaian ya. Ini teman-teman kalian yang sudah mengerjakan penilaian, dan ini masih teman-teman kalian yang masih dalam penugasan, yang belum mengerjakan penugasan atau mengerjakan penilaian. Ini siswa yang baru saja mengumpulkan penilaian ya. Yang belum segera masih Bapak tunggu. Kalau memang sudah ada PTS nanti Bapak nggak terima, sudah telat, lamaan. Dari jauh-jauh hari Bapak sudah informasikan ya untuk segera melaksanakan penilaian supaya kalian nilainya tidak kosong ya. Tapi kalau sudah dikasih berulang-ulang kali dikasih tahu suruh kerjakan tapi tidak dikerjakan, bukan salah Bapak ya. Oke, itu saja ya. Nanti kalau memang ada praktikumnya kita bahas pada pertemuan di PTM, penilaian tatap muka di kelas ya. Untuk materinya ada di Google Classroom ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangan baik penyampaian ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak akhiri walaupun minkum. Bapak akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.